Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu globalisasi serta dampak positif dan negatifnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kitsa Rivaldi dari kelas 11 MT1. Mari kita ke penjelasannya. Globalisasi Indonesia menavigasi arus dunia dalam menjaga identitas bangsa. Teman-teman, apakah kalian sudah memahami apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Perspektif Selo Sumarjan. Proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Terdapat beberapa faktor pendorong utama globalisasi. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu teknologi, infrastruktur internet dan gadget yang memungkinkan pertukaran informasi secara instan dan tanpa batas geografis. Yang kedua yaitu transportasi, efisiensi biaya logistik dan transportasi udara yang memudahkan mobilitas manusia serta barang antar benua. Yang ketiga adanya kerjasama, kesepakatan perdagangan bebas AFTA atau MEA, dan integrasi ekonomi yang menurunkan hambatan tarif. Globalisasi memiliki dampak positif. Dampak positif pada bidang ekonomi yaitu 1. Perluasan pasar. Produk unggulan Indonesia seperti kopi, tekstil, dan nikel kini dapat menjangkau konsumen global lebih mudah. 2. Investasi asing atau FDI. Masuknya modal luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dan industri hilirisasi di Indonesia. Yang ketiga, transfer teknologi, adaptasi metode produksi modern yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional. Dampak positif globalisasi pada bidang sosial budaya. Yang pertama, etos kerja tinggi. Persaingan global menuntut kedisiplinan, sportivitas, dan kemandirian yang lebih kuat bagi tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, akses ilmu pengetahuan. Masyarakat dapat belajar melalui platform pendidikan global, mempercepat peningkatan kualitas SDM nasional. Yang ketiga, promosi budaya. Budaya lokal, batik, rendang, wisata semakin dikenal di dunia melalui media sosial dan digital marketing. Selain dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Globalisasi membawa tantangan besar bagi bidang ekonomi berupa ancaman bagi UMKM lokal, ketergantungan teknologi asing, dan risiko kerusakan ekologi. Dampak negatif lainnya yaitu erosi identitas bangsa. Masuknya arus budaya barat atau westernisasi dan paham individualisme yang tidak sesuai dengan norma ketimuran dapat mengikis jati diri bangsa melalui 3 hal, yaitu 1. Gaya hidup konsumtif. Masyarakat terjebak dalam budaya pamer dan gaya hidup mewah barat demi gengsi, bukan karena kebutuhan. 2. Memudarnya gotong royong. Sifat individualis membuat masyarakat lebih mementingkan diri sendiri sehingga nilai kebersamaan dan kepedulian sosial menurun. Yang ketiga, pergeseran bahasa. Bahasa asing lebih sering digunakan karena dianggap lebih keren, yang lambat laun mengancam eksistensi bahasa daerah dan bahasa nasional. Intinya, tanpa filter budaya yang kuat, modernisasi dapat menghanyutkan nilai-nilai luhur dan karakter asli bangsa kita. Pertumbuhan ekonomi digital. Adopsi teknologi yang masif berhasil mendorong Indonesia menjadi raksasa ekonomi digital di Asia Tenggara. Isu keberlanjutan dan ekologi. Polusi industri. Ekspansi perusahaan manufaktur global di Indonesia terkadang mengabaikan standar pengelolaan limbah, menyebabkan polusi udara dan air. Perubahan lahan. Alih fungsi hutan menjadi lahan industri dan perkebunan manufaktur demi memenuhi permintaan pasar komoditas dunia. Strategi resiliensi bangsa. Strategi ketahanan bangsa dibangun melalui peningkatan kualitas SDM, gerakan cinta produk lokal, dan Pancasila sebagai filter budaya. 100% keniscayaan globalisasi.
Globalisasi adalah arus yang tidak bisa dibendung. Kunci keberhasilan Indonesia terletak pada kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi sambil tetap kokoh memegang akar budaya dan nilai luhur bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.